Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sekolah SDN 180 Al-Hawaii. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hormat saya kepada Bapak Kepala Sekolah dan hormat saya kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Dan selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Selanjutnya materi, selanjutnya penutupan yang diwakili saya sendiri. Marilah kita masuk ke kata sambutan dari Bapak Sekolah atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita yang hadir di ruangan ini mendapatkan syafaatnya dari kemudian yang amin. Dan saya hormati Bapak Ibu tenaga pengajar dari 100 pelajaran mulai terbayar. Jadi di sini pada hari ini kita mendapat suatu pertemuan dari Bapak, yaitu Bapak guru penggiat dari SD kita ini. Nantinya Bapak ini menyampaikan beberapa materi kepada kita. Marilah kita dengarkan dengan sebaik-baiknya agar kita nanti dapat melanjutkan daripada perjuangan Bapak ini. Semoga kita dapat giliran menjadi guru penggerak dari SD ini. Mudah-mudahan Bapak ini nanti sampai selesai perjuangannya sebagai guru penggerak. Mungkin Bapak ini dapat menyalurkan ilmunya kepada kita semua. Jadi itulah yang kita harapkan dari Bapak ini. Semoga nanti SD kita ini dapat meningkat tahun demi tahun agar kita guru di SD ini semakin sejahtera dan bisa kita membuat suatu perkumpulan yang kerana perkumpulan yang lain lah. Jadi kita bisa menjalin persaudaraan lebih erat ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di sini. Jadi saya pun sebagai yang mewakili kepala sekolah tidak panjang lebar, mudah-mudahan acara kita ini dapat direstui oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyafaatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya demikianlah pada sambutan dari mewakili kepala sekolah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selanjutnya marilah kita masuk ke materi. Ada bapak kami persilakan yang bersama. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga di pagi hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan diseminasi budaya positif. Nah, dan ini saya dapatkan ketika saya berada dalam pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah, karena kita tidak menggunakan infobus, maka materinya kita buat dalam April awal. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan membahas atau mempelajari apa itu budaya positif. Budaya positif adalah suatu nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah dan merupakan karakter dari suatu sekolah. Jadi diseminasi budaya positif itu ada 5 macam. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol restitusi, yang keempat keyakinan sekolah atau kelas, dan yang kelima segitiga restitusi. Jadi disiplin positif sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua motivasi. Sebelumnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup berarti ada makanan, ada sandang, ada pangan. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, kadang-kadang anak-anak di sekolah ini butuh kasih sayang dari kita seorang guru. Kadang-kadang anak itu perlu kita sanjung, kita puja. Misalnya dia datang tepat waktu, maka itu sangat bagus kita sanjung. Atau ada anak misalnya yang berpakaian rapi, kita sanjung anak-anak itu agar dia tetap bersemangat. Kemudian penguasaan. Anak-anak itu kadang ada sesuatu yang sudah dia kuasai, tapi kita tidak memperlihatkan itu. Seharusnya memang apa yang dikuasai anak itu harus kita tonjolkan, biar menjadi contoh bagi anak-anak yang lain. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini kadang-kadang anak-anak itu harus bebas cara belajarnya. Ada anak yang suka belajar sambil bermain. Ada anak yang suka belajar sambil berdiskusi. Dan inilah yang harus kita tonjolkan. Harus kita lihat di mana atau bagaimana kesukaan murid tersebut. Kemudian yang selanjutnya kesenangan. Setiap orang pasti punya kesenangan. Ada yang senang bercanda, ada yang senang lari-lari. Nah, inilah semua merupakan karakter dari seorang anak dan harus
diperhatikan oleh seorang guru. Kemudian selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi kadang-kadang ada seorang murid karena dia takut hukuman atau ketidaknyamanan, maka dia rajin ke sekolah misalnya. Atau barangkali kita juga guru ini seperti itu. Karena kita takut hukuman, maka kita datang ke sekolah atau ketidaknyamanan. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan. Ada murid misalnya rajin belajar karena ingin mengharapkan imbalan. Misalnya kita kasih hadiah pada saat penerimaan rapor, atau sehari-hari kita kasih ujian atau hadiah yang macam-macam, sehingga murid itu termotivasi untuk lebih baik. Kemudian ada orang ini yang paling utama, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dengan kata lain Bapak Ibu, dia tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pujian, dan juga tidak untuk menghindari hukuman, tapi benar-benar berasal dari dirinya sendiri. Nah, inilah yang memang yang harus kita harapkan. Kesadaran itu berasal dari diri kita. Begitu juga dengan murid, haruslah berasal dari muridnya. Karena hukuman itu belum tentu bisa membuat murid itu menjadi cerah. Belum tentu. Bahkan kadang-kadang menyakitkan baginya. Jadi selanjutnya ada bentuk-bentuk hukuman itu, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, sedangkan konsekuensi sudah terencana. Hukuman misalnya ketika murid misalnya terlambat datang ke sekolah, kita suruh lari-lari di lapangan, itu bentuk hukuman. Sedangkan konsekuensi ini sudah direncanakan. Misalnya kalau tidak melaksanakan PR, tidak boleh masuk ke kelas. Kemudian yang selanjutnya, restitusi adalah proses menciptakan murid memperbaiki kondisi kesalahan. Ini yang paling utama, yaitu bagaimana kita bisa menyadarkan murid itu sehingga dia tidak perlu hukuman, tidak perlu kita hukum lagi, karena dia sudah menyadari, sudah sadar, sehingga walaupun tanpa imbalan, tanpa hukuman, tanpa konsekuensi, dia akan tetap datang ke sekolah dan belajar. Kemudian bagian C, posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu, kita sebagai guru pasti di antara yang 5 ini ada posisi kita. Apakah kita penghukum? Apakah kita pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Atau apakah kita sebagai manajer? Menurut Bapak Ibu, di mana kira-kira posisi kita sekarang? Apakah si penghukum atau si pembuat rasa bersalah? Si penghukum itu tadi seperti saya jelaskan, misalnya anak yang tidak memakai seragam kita suruh lari-lari. Itu adalah si penghukum. Kalau si pembuat rasa bersalah, bagaimana contohnya? Misalnya kepada anak itu kita katakan, kamu sudah mengajarkan saya bahwa orang seperti apa kamu. Itu adalah hukuman pembuat rasa bersalah, sehingga murid itu merasa bersalah dengan sendirinya. Kemudian ada sebagai teman, anak-anak tolonglah dulu saya, nanti saya akan dimarahi kepala sekolah. Itu sebagai hukuman bentuk menganggap murid itu sebagai teman. Kemudian sebagai manajer, ini yang kita harapkan. Sebagai manajer, kita selidiki dulu apa kesalahannya dan bagaimana ia bisa
merubahnya dengan caranya sendiri. Kita hanya memanajernya saja. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu, sebenarnya keyakinan kelas ini wajib kita buat di satu kelas. Dan bagaimana contoh-contoh keyakinan kelas itu? Kita buat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Itu ada perbedaannya. Kalau peraturan itu yang dibuat oleh guru, sedangkan keyakinan kelas itu yang dibuat atas kesepakatan dari murid. Kita ajak misalnya murid, kita libatkan murid, bagaimana menurut kamu sekolah yang kita inginkan, bagaimana menurut kamu kelas yang kita inginkan, kita ajak mereka. Misalnya belajar dengan sungguh-sungguh. Dan seharusnya memang kata-kata kesepakatan kelas ini tidak usah terlalu banyak dan kalimatnya pun jangan terlalu panjang. Misalnya belajar dengan sungguh-sungguh atau saling menghormati dengan teman yang lain atau saling menyayangi teman yang lain. Hormat kepada guru. Kalau guru berbicara, murid mendengarkan. Saya kira ini memang sangat bagus sekali kita terapkan di sekolah kita ini. Misalnya kelas 6 misalnya kita kumpulkan mereka, kita tanya, kita buat kesepakatan dengan mereka untuk saling menghormati, sehingga karena itu merupakan suatu kesepakatan. Jadi kalau dia sudah kesepakatan, berarti sudah keyakinan. Berarti keyakinan kelas ini lebih abstrak, lebih menyangkut kepada hati. Sedangkan peraturan itu lapatan guru saja, tidak ada guru, berarti peraturan hilang. Tapi kalau keyakinan itu tetap. Jadi Bapak Ibu, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Bagaimana yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Prosedurnya yang pertama, menstabilkan identitas. Misalnya ada murid yang datang terlambat ke sekolah, kemudian kita panggil ke kantor atau ke kelas misalnya, kita tanya, kenapa kamu bisa terlambat? Itulah menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu apa kesalahannya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita katakan pada murid itu, kamu terlambat memang tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan seperti itu. Mau jadi orang seperti apa kamu? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kira-kira menurut kamu, apakah tindakanmu itu melanggar keyakinan kelas yang kita buat? Pasti murid menjawab, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Karena tadi sudah kita buat keyakinan kelas itu datang tepat waktu. Maka dengan sendirinya murid itulah yang menyadarinya. Jadi kesadaran yang paling bagus sebenarnya adalah berasal dari murid, berasal dari diri murid itu sendiri, bukan dari luar, bukan dari gurunya, tapi berasal dari atau faktor internal, istilahnya bukan faktor dari eksternal. Jadi dengan demikian, jika murid mempunyai kesadaran yang tinggi, pasti murid akan lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dan otomatis pembelajaran di sekolah akan semakin meningkat. Karena murid sudah mandiri dan bertanggung jawab. Dan sekalipun ia melanggar keyakinan, berarti dia sudah bertanggung jawab, sudah menerima konsekuensi yang akan dijatuhkan kepadanya. Nah, baik Bapak Ibu, saya kira cukup demikian diskusi kita pada hari ini.
Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya memahami apa itu diseminasi budaya positif di sekolah yang harus kita jalankan sebagai tugas kita seorang guru. Dan jika ada perkataan saya ataupun penyampaian saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, karena saya sebenarnya di sini bukan berarti orang yang terbaik, tapi karena saya adalah pembelajar. Dengan kata lain, saya adalah sedang belajar. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Ibu yang ada mau bertanyakan, silakan. Baiklah. Aku ada kuliah dok. Ya, seperti Aduh. Buat malam buat hari itu hari. itu betul. Ini bisa bola. Aduh. Ada pak. Ini tadi Bapak membahas tentang proses kemudian itu Dan kita ada ya? Tiga ya. Posisi kontrol restitusi. Jadi Bapak telah menjabarkan 1, 2, 3 dan 5. Sedangkan 4 sedangkan pemantau. Sini tadi ada komite izin pemantau. Tujuan daripada pemantau ini dalam satu kelas bagaimana sikap guru tentang untuk memantau siswa-siswa yang ada di kelas. Apakah dia memantau saja? Di mana posisinya sekarang sebagai seorang guru dia dalam kelas untuk mengajar. Kami kurang paham ada di sini. Nomor 4 dia ada pemantau. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi pemantau yang dimaksud di sini menghukum dengan cara memantau itu misalnya kalau belum siap tidak boleh istirahat. Kalau belum siap belum boleh istirahat. Berarti kan itu ada semacam hukuman. Tapi hanya kita memantau saja. Nah, berarti kan kita harus memantau dengan kata memang kita tidak boleh keluar. Berarti harus tetap kita pantau. Karena mana tahu nanti dia belum siap, dia sudah keluar. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih Pak. Sudah mengaji. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Dengan ini mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita belajar atau ingin membentuk keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan kita bagaimana agar kita di kelas ini lebih aktif. Baik, sebelumnya kita buka dengan doa pada ketua kelas. Silakan.
kita menyanyikan salah satu lagu nasional kepada Ananda Koiro dipersilakan. Ananda Koiro. Terima kasih kepada Ananda. Kemudian Bapak, anak-anak sekalian, dalam membentuk keyakinan kelas, jadi di sini kita akan menuliskan yaitu tentang kelas yang kita inginkan. Maksudnya seperti apa kelas yang anak-anak inginkan. Saya ingin kelas yang rapi, misalnya boleh. Ingin kelas yang bersih, ingin kelas yang aman, ingin kelas yang tidak ribut, ingin kelas yang saling menyayangi, ingin saling kelas yang menghormati guru. Boleh ditulis. Boleh ditambah. Ya. Satu Satu aja ditulis. Oh Pak, aku nggak ikut ya Pak. Satu aja kita tulis. Oh Pak, kamera ikut Pak. Ya, tolong digeserkan ke sana. Geserkan saja. Cukup? Cukup. Nah, silakan ditulis. Ananda. Kelas yang kalian inginkan. Seperti apa? Oh Pak, ini boleh sarapan Pak. Kenapa? Nggak boleh sarapan Pak. Boleh Pak. Boleh, tapi usahakan ada sama. Dan banyak itu, seperti apa yang kita inginkan kan banyak kan? Yang aman, yang damai, yang bersih, yang sehat, yang pintar, yang cerdas. Saya menginginkan kelas yang buat tulis. Saya menginginkan kelas yang saya menginginkan kelas yang saya ingin kelas yang oke, satu aja yang rapi. Saya ingin kelas yang rapi misalnya kan, ingin kelas yang bersih, ingin kelas yang saling menyayangi, ingin kelas yang menghormati.
baca ditulis. Dan itu nanti dibaca maju, dibaca, tempel. Dibaca, tempel. Ya, itu dulu kawan. Satu aja, satu aja. Atau yang sudah siap boleh maju, boleh dibaca. Siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah siap? Maju, dibacakan, kemudian bisa diganti. Tidak apa-apa, silakan. Berarti seperti itulah yang kau inginkan, kan? Berarti apa yang kau tulis, berarti seperti itulah yang kau inginkan. Ya, silakan, maju aja, maju. Atau tempel saja. Jangan pendek dari satu, jangan banyak-banyak nanti apa? Nanti terlalu apa kan? Satu aja di sini. Dua aja tulis. Kalau sudah siap, tempel. Kalau sudah siap, tempel. Boleh. Satu-satu ya. Satu-satu. Ini warna kuning. Ya, kalau sudah menempel silakan kembali. Selanjutnya warna merah. Pak, ini Pak, bukan kecil Pak. Gelas yang kita inginkan, gelas yang tidak kita inginkan. Kalau kita tidak menginginkannya, kira-kira apa? Gelas yang jorok, yang kotor, baru berkelahi. Apalagi yang kira-kira yang tidak kita inginkan. Saling tidak menghargai, ribut, tidak menghargai dulu.
Indah Porohata. Ya. Tulis kembali. Satu lagi. Silakan ditulis yang tidak kita inginkan. Tadi yang kita inginkan juga kan? Ini yang tidak kita inginkan. Tidak kita inginkan jelas ini apa? Kalau boleh nanti, saya minta nanti anak membacakan itu semua. Satu orang siapa yang paling lancar membaca di sini? Siapa? Berarti dia nanti warna kuning. Warna merah siapa nanti lagi? Siko ano Pak? Ya, nanti dibacakan. Nanti kita bacakan ini. Nanti. Siko ano Pak? Kedua. Ya. Silakan dituliskan kelas yang tidak kita inginkan. Kelas yang tidak kita inginkan. Tidak usah dibuat namanya ya, tidak usah dibuat namanya. Namanya nggak usah. Nanti ketahuan siapa yang buat kan? Nggak usah ada namanya. Yang lagi di warna merah.
ini. Apa yang sudah kita sepakati, berarti saling ya. Saya lihat dulu bersih, bersih, aman, bersih, hormati pada guru, nyaman, bersih dan saling menyenangi, bersih dan sehat, bersih aman. Yang tidak kita inginkan kotor, tidak menghormati guru, ya, tidak menginginkan kotor, jorok, tidak aman, kelas yang kotor, jorok dan tidak nyaman, kelas yang kotor sekali, kelas jorok, kelas yang tidak nyaman, kelas kotor, tidak nyaman, kelas yang kotor. Berarti dari situ, dari yang kalian tuliskan, berarti apa kira-kira keyakinan kelas kita? Sudah menuliskan ada yang kotor, kan? Ada yang kotor, yang bersih, ada yang menghormati. Berarti ya keyakinan kelas ada yang menuliskan yang aman, dan ada yang kotor, yang tidak ingin kotor, yang bersih, yang saling menghormati itu. Tulis lagi satu lagi, apa yang kita inginkan di kelas ini. Itulah keyakinan kelas. Ini bukan saya lagi. Saling menghormati, ya kan? Saling menyayangi, bersemangat dalam belajar. Saling menghormati guru, bersemangat dalam belajar, saling menyayangi teman, saling sayang teman, Saling menyempitkan. saling mendukung. Judulnya langsung saja tulis. Saling menghormati bisa. Jadi akan kita lamakan nanti, akan kita lambatkan nanti. Kita usah menunggu dulu. Adukan dari ya. Apa itu sudah? Apa itu sudah ya? Karena kita siapa dibacakan nanti kelas bawah. Aku dulu. Ya, aku dulu.
Sudah selesai semuanya, siap semua. Siapa tadi yang mau membacakan? Siapa tadi yang mau membaca? Saya bilang Pak. Siapa tadi yang mau membaca yang lebih lancar lah membaca, lebih lancar. Sini. Maju. Ambil aja yang lebih lancar. Maju. Dulu. Baru si Kono. Baca dulu. Siapa Pak bacanya Pak? Ya, yang ayam ini aja. Ambil aja. Ambil. Bacakan ke depan yang jawab. Iya. Ambil dulu. Apa tadi? Berarti keyakinan kita satu, kita saling. Coba ditulis dulu. Berarti saling keyakinan kelas kami. Buat ditulis keyakinan kelas kami. Keyakinan kelas kami. Keyakinan kelas kami. Keyakinan kelas kami. Satu. Apa tadi? Nah, saling menghormati. Berarti kita di kelas ini harus saling menghormati. Itu sudah merupakan kesepakatan kita kan? Nah, berarti siapa yang tidak menghormati berarti melanggar keyakinan kelas. Berarti melanggar kesepakatan. Apa yang ditulis? Sudah? Saya taruh aja di sini. Ambil lagi, bacakan. Saling menghormati lagi. Ya, Bapak, bagaimana? Nah, isinya. Saling menghormat sudah kan? Berarti saling menghormat kan sudah tertulis tadi kan? Berarti ini saling menyayangi. Nah, berarti kita di kelas ini harus saling menyayangi. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh membuli, kan? Boleh membuli. Ambil lagi, baca lagi. Berarti sudah dua kan? Sudah dua kan? Kira-kira kelas kita. Benar sih. Irsyad. Baca lagi kenapa? Baca lagi. Berarti apa lagi yang belum? Mendukung Pak. Saling mendukung. Jadi kita saling mendukung di sini. Kalau ada yang pintar kita dukung. Kalau ada yang bodoh kita ajari. Kita buang. Ajari. Sama-sama belajar. Saling menghormati guru. Saling. Ya, tadi kan ada bukunya kan? Ini ada berarti menghormati guru saja coba kan? Berarti menghormati guru. Enggak guru aja Pak. Guru aja Pak. Berarti menghormati guru.
saling menghormati guru. Nah, nggak usah. Berarti sama. Sama kan? Sepuji dari sirinan. Kalau sama nggak usah. Itu yang saling menghormati guru. Saling menghormati sama lain. Sama lagi, Pak. Iya, lanjut terus. Ke 28 menit, Pak. Masih kurang. Semangat belajar. Berarti nilai yang tadi apa kira-kira bahasanya itu? Yang bersemangat, tapi semangat dalam belajar. Ya, semangat dalam belajar. Dan ini nanti harus dilaksanakannya ini ya. Kan kita yang buat kesepakatan kita akan melaksanakan. Baca lagi, Pak. Ya, baca lagi. Saling menyayangi, saling menghormati. Saling menyayangi dan tidak ada. Saling menyayangi tidak ada. Saling menghormati. Tidak pasti. Terus lagi ke dulu. Pindah-pindah kenapa ya? Karena jatuh. Saling mendukung. Jadi mendukung sudah? Dapat. Ya. Tidak ada. Saling sisi kono. Saling padono. Saling kono. Saling menyayangi guru. Saling menyayangi guru sudah, kan? Saling Belum, Pak. Ya. Kalau menyayangi guru belum kan? Berarti menyayangi guru. Berarti harus sayang sama guru. Sama lagi, Pak. Saling menghormati guru. Nah, sudah ada berarti. Saling menghormati dan saling menyayangi. Ya. Sudah. Saling menghormati dan saling menyayangi. Ya kan? Ya. Saling menghormati guru. Saling menghormati guru sudah kan? Ya. Dan itu semuanya. Aku udah mau membacanya. Dan Bapak menginginkan ada 2 orang membacanya itu. Aku Pak saja. Silakan, tentu saja boleh. Ini ya Pak. Boleh Pak. Boleh. Asal aku Pak. Nanti berarti baca, yang kita tulis, biar kita beritahu semua. Kamera sudah. Biar kita semua tahu apa yang kita tulis di sini. Ya. Di. Siapa yang mau membaca? Aku Pak. Siapa saja boleh. Silakan. Yang perempuan dulu. Baru aku Pak. Laki-laki kan sudah. Baru aku. Laki-laki sudah perempuan. Lagi Pak. Baru aku Pak. Yang ini Pak. Yang sudah kita tulis tadi ya. Kesepakatan yang sudah kita tulis. Oh, dari waktu. Kalau begitu kan Terus sama-sama. beri jalan. Yang kamu tulis tadi apa? Itu nanti mau dibacakan. Sekarang dekat. Dulu keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kami. 1. 1. Saling menghormati. 2. Saling menyayangi, tidak boleh berkelahi. 3. Saling mendukung. 4. Menghormati guru. 5. Semangat dalam belajar. 6. Menyayangi guru. Nah, sudah? Ya, silakan. Siapa lagi? Satu lagi, satu lagi.
Kupo. Paris ini, Paris punya Paris. Yang laki-laki dulu. Iya, Pak. Bapak ada sini, Pak. Ya, silakan. Keyakinan keras kami, satu, saling menghormati, dua, saling menyayangi, tiga, saling mendukung, empat, menghormati guru, lima, semangat dalam belajar, enam, menyayangi guru. Ya. Bagus yang berbunyi. Baik, berarti keyakinan kelas kita yang pertama saling menghormati. Bagaimana yang saling menghormati? Kalau ada guru yang masuk, hormati. Kalau ada kawan, hormati. Kan jangan dicaci, jangan dibully, jangan dibenci, jangan dihina. Nah, kemudian yang kedua saling menyayangi dan tidak berkelahi. Nah, berarti sayang teman, kan sayang teman dan tidak berkelahi. Kemudian yang ketiga saling mendukung. Nah, seperti apa yang dimaksud saling mendukung? Kalau ada seperti Bapak katakan tadi, kalau ada murid yang pintar kita dukung. Kalau ada murid yang bodoh, ajari. Kemudian yang keempat, menghormati guru. Nah, berarti siapapun yang masuk ke kelas kita ini harus kita Hormati. tidak boleh ribut. Kecuali kemudian kita tidak boleh berbicara kecuali disuruh oleh guru. Kemudian yang kelima, Semangat dalam belajar. semangat dalam belajar. Berarti setiap kita belajar selalu bersemangat. Kalau ada PR, dikerjakan. Kemudian yang keenam, menyayangi guru. Ini seperti apa maksudnya ibu? Seperti apa maksudnya? Menyayangi guru seperti apa maksudnya? Seperti apa maksudnya yang itu seperti apa? Ya seperti apa lah? Contohnya apalah contohnya? Enggak tahu, Pak. Seperti apalah contoh menyayangi guru seperti apa? Enggak tahu, Pak. Kalau gurunya sakit kita Jenguk. kita jenguk. Kalau gurunya tidak hadir kita tanya kenapa guru itu tidak masuk. Apakah dia sakit atau yang lain-lain? Bila perlu kita bantu. Begitu kan? Nah, berarti inilah kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita. Apakah ini bisa kita laksanakan? Insya Allah, Pak. Ya? Apakah ini bisa dilaksanakan? Insya Allah bisa, Pak. Baik, karena kita yang membuat sendiri, kita yang akan melaksanakan. Baik anak-anak, berarti kita sudah selesai melaksanakan atau membuat keyakinan kelas. Untuk itu berarti kita sudah selesai membuat keyakinan kelas. Maka untuk menutup pelajaran kita ini, maka marilah kita tutup dengan doa. Siapa yang berdoa? Silakan berdoa. Ya, silakan. Doa penutup. Doa untuk belajar. Al-Fatihah. Ya, doa penutup belajar. Silakan. Sebelum mungkin Kalau penutup belajar tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum. Alhamdulillahi. Sampai
Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.